Kita tahu kalau Indonesia itu luas banget. Bahkan sebagian besar orang Indonesia sendiri belum pernah menjelajahi Indonesia secara keseluruhan, mulai dari ras, suku, bahasa, dan kebudayaannya. Indonesia punya 714 suku, 1001 bahasa, serta 6 agama yang terintegrasi membentuk suatu kesatuan bernama Republik Indonesia. Saking beragamnya itu, semua nunjukin bahwa tingkat pluralitas di Indonesia sangat tinggi. Dan kita jadi negara yang rawan akan konflik. Tapi, apa itu pluralisme? Menurut KBBI, plural memiliki arti kata jamak. Dalam kamus teologi, pluralisme merupakan pandangan filosofis yang tidak meredukasikan segala sesuatu pada prinsip akhir, melainkan menerima adanya keberagaman. Secara harfiah, kita tahu, bertemunya berbagai kebudayaan yang berbeda tentunya butuh proses penerimaan. Dari proses ini juga, hal yang paling dihindari adalah sikap dominasi suatu kelompok terhadap kelompok masyarakat lainnya. Secara sadar, dari pluralisme ini, kita juga butuh yang namanya sikap toleransi yang sama tingginya dengan keberagaman Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pedoman dalam membentuk sikap serta karakter bangsa yang toleran dalam menghadapi pluralisme di Indonesia. Tapi, gimana caranya? Dalam hal ini, pendidikan berkarakter memiliki peranan yang besar dalam upaya menyelaraskan dan menjaga keberagaman bangsa Indonesia. Apalagi di tengah arus demografi yang nyatanya memiliki sisi hitam dan putih secara bersamaan. Kita harus menjadikan arus demografi ini sebagai kesempatan yang besar dalam mewujudkan generasi emas Indonesia yang pluralis. Mari berandai-andai untuk pergi ke tahun 2045, di mana kehidupan sosial di Indonesia kian berkembang dari awal kemerdekaan dan generasi yang toleran menjadi generasi yang paling diharapkan seluruh masyarakat. Namun, terlepas dari semua kemajuan yang ada, generasi yang toleran tersebut tak bisa dibentuk hanya dalam 1 atau 2 tahun. Maka dari itu, para guru, orang tua, masyarakat sipil, dan pemerintah akan membentuk generasi tersebut bersama-sama sejak sekarang, tahun 2021. Hari demi hari mereka berdiskusi perihal apa yang perlu dilakukan untuk membentuk generasi emas, generasi yang cerdas dan mau menerima perubahan. Pendidikan adalah satu-satunya jawaban. Namun, pendidikan yang seperti apa? Salah satu dari mereka pun berpendapat bahwa pendidikan tersebut antara lain harus mencakup kecerdasan yang komprehensif, yakni produktif dan inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, dan berkarakter kuat. Pendidikan itu nggak melulu tentang akademik dan bisa secerdas orang ini. Pendidikan bisa jadi solusi untuk Indonesia dalam menghadapi pluralisme yang tinggi, yaitu lewat pendidikan berkarakter. Melalui Purna, Pluralism for Nationalism, yang mendefinisikan keberagaman Indonesia menjadi sebuah alasan untuk menjadi suatu kesatuan bangsa yang mendorong bangsa Indonesia mencapai era kemasan 2045. Simpelnya gini, kita sama-sama tahu bahwa proses pembentukan karakter itu dipengaruhi oleh orang-orang yang hidup di sekitar anak. Nah, di dalam proses ini juga ada peran atau agen-agen yang berperan dalam pembentukan karakter tersebut. Nah, agen-agen ini yang pertama adalah keluarga. Keluarga itu merupakan lingkaran terkecil bagi anak dalam bersosialisasi dan interaksi. Peran orang tua akan dijadikan contoh bagi anaknya. Jadi, sebagai orang yang dewasa, kita harus bisa memposisikan diri supaya bisa jadi contoh yang baik bagi anak dan membentuk karakter yang diharapkan. Peran yang kedua adalah peran guru. Melekatnya pendidikan karakter pada kurikulum 2013 menjadi bagian terpenting dalam perkembangan kurikulum di Indonesia. Jika pada kurikulum sebelumnya, pendidikan karakter menjadi bagian yang terpisah-pisah antar mata pelajaran atau dengan kata lain,
yang bertanggung jawab atas pendidikan karakter hanya guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan, maka di kurikulum 2013 ini pendidikan karakter menjadi tanggung jawab semua guru, baik guru kelas maupun guru bidang studi. Oleh sebab itu, guru harus mampu memposisikan diri secara bijak dan memberikan pendidikan yang memanusiakan. Dengan kata lain, guru harus mampu menghilangkan pendidikan yang menciptakan kondisi penindasan antar sesama manusia atau dehumanisasi. Guru juga harus mampu mengenali sebab dan musabab dari permasalahan yang muncul agar dapat menciptakan situasi yang baru yang memungkinkan kita untuk mencapai keutuhan kemanusiaan. Peran yang ketiga adalah peran masyarakat sipil. Sebagai masyarakat sipil, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan pendidikan karakter kepada generasi muda. Peran besar masyarakat tentu akan memberikan dampak terhadap karakter anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sama. Lingkungan masyarakat yang luas akan menjadi tempat bagi si anak untuk mengamalkan nilai-nilai karakter yang ia dapatkan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Maka dari itu, pendidikan berkarakter di tengah masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses menunjukkan bagaimana si anak ini nanti akan berperilaku di tengah lingkungan atau masyarakat yang lain dengan berpedoman pada nilai dan norma sosial. Keadaan masyarakat dan nilai yang diterapkan akan mempengaruhi sebagian besar sikap dan cara pandang anak di suatu kelompok masyarakat. Agen selanjutnya yang berperan dalam pembentukan karakter adalah pemerintah. Tugas pemerintah bukan cuma membuat fasilitas-fasilitas masyarakat aja, tapi juga turut membimbing masyarakat, terutama generasi-generasi muda, dalam membentuk karakter untuk mencapai visi generasi yang cemerlang dan toleran. Pemerintah juga dapat membuat regulasi-regulasi terkait pendidikan berkarakter dengan menanamkan nilai-nilai pluralisme Indonesia, sehingga pendidikan berkarakter menjadi terkonsep dan jelas aturannya. Dengan itu, yang diharapkan adalah pendidikan berkarakter dapat melahirkan generasi yang diharapkan. Oke, sekarang kita jadi tahu kalau kedua persoalan pluralisme dan era emas Indonesia perlu untuk diselaraskan agar tidak mendatangkan bentrokan. Oleh karena itu, melalui Purna, Pluralism for Nationalism, dengan memaknai eksistensi pluralisme melalui pendidikan berkarakter yang diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar, diharapkan dapat memberdayakan siswa agar mampu mengimplementasikan pengalaman belajarnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pengimplementasian Purna, guru, orang tua, masyarakat sipil, serta pemerintah harus mampu berkolaborasi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Maka dari itu, Purna diharapkan dapat menjadi masukan bagi Indonesia untuk mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi pluralisme di tengah arus bonus demografi. Dan seperti biasa, terima kasih.